Menyangga dua tongkat sebagai penopang kaki, Mawardi Yusuf alias MY tampak melangkah tertatih-tatih Kamis 12 Oktober 2023. Berbeda dengan sebelumnya, langkah dia relatif baik. Disebut-sebut Mawardi sedang menderita gula darah. Ya, hari itu bersama 4 tersangka lainnya, adik kandung Irwandi Yusuf mantan gubernur Aceh ini terpaksa harus bermalam di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Lok Semawe. Ini sejalan dengan keputusan tim penyidik Kejaksaan Negeri Lok Semawe bahwa kelima mereka patut diduga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan pajak, penerangan jalan yang menyebabkan kerugian negara mencapai 3,4 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Lok Semawe, lalu Saifuddin, SHMH, saat konferensi pers di kantor Kejaksaan Negeri Lok Semawe Kamis sore mengungkap kelima orang tadi diantaranya AZ dan MY. Keduanya merupakan mantan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kota Lok Semawe dalam periode berbeda. Sedangkan 3 tersangka lainnya yaitu MD, Sekretaris BPKD, yang juga kuasa pengguna anggaran atau KPA tahun 2018 hingga saat ini. Ada ASR, Pejabat Penata Usaha Keuangan atau PPK tahun 2018 hingga sekarang, dan SL, Bendahara Pengeluaran di BPKD Kota Lok Semawe dari tahun 2018 hingga sekarang. AZ menjabat sebagai Kepala BPKD Lok Semawe tahun 2018 sampai 2020. Saat ini ia sudah pensiun pada 1 Oktober 2023 lalu dari jabatan Kepala Inspektorat Kota Lok Semawe, sedangkan MY Kepala BPKD Lok Semawe tahun 2020 sampai dengan 2022, saat ini merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Lok Semawe. Jelas lalu Saifuddin. Hari ini kami sudah memasuki tahap penetapan tersangka dalam perkara upah pungut pajak penerangan jalan yang selama ini juga sudah melakukan penyidikan. Dan sudah kita tetapkan 5 orang tersangka. 2 diantaranya adalah pejabat eselon 2 pada pemerintah Kota Lok Semawe, yaitu pertama mantan kepala BPKD dengan inisial AZW, yang terakhir menjabat selaku Kepala Inspektorat Kota Lok Semawe. Yang kedua, inisialnya adalah MRW, ya, yang dulu menjadi kepala BPKD dan sekarang menjabat selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Lok Semawe. Kemudian yang ketiga, salah seorang pejabat eselon 3 pada BPKD. Kemudian yang di bawahnya lagi ada 2 orang, satu pejabat eselon 4-nya dan yang satu lagi adalah bendahara pengeluarannya. Menurut Kajari, dalam kasus ini AZ dan MY selaku Kepala BPKD dan selaku pengguna anggaran bersama-sama dengan MD KPA, ASR Pejabat Penata Usaha Keuangan, dan SL Bendahara Pengeluaran telah menandatangani dan bertanggung jawab atas terlaksananya pencairan anggaran belanja kelengkapan dokumen SP2D insentif pajak penerangan jalan. Itu terjadi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Telah nyata-nyata melaksanakan pemungutan pajak penerangan jalan. Namun, ungkap Saifuddin, mereka tidak melakukan serangkaian kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sebaliknya, insentif yang diterima tadi secara tidak profesional diterima oleh para penerima yang secara kebenaran material seharusnya dari setiap tahapan proses pencairan harus diuji oleh para tersangka. Itu sebabnya tim penyidik menjerat tersangka AZ dan MY masing-masing melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 JO pasal
18.1 huruf A, B, dan D, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, salah satu tersangka MY diketahui kemudian bernama Mawardi Yusuf yang juga adik kandung Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh. Sekedar mengulang saja, sebelumnya Jumat 11 Agustus 2023 lalu, tim penyidik Kejaksaan Kejari Lok Semawe Aceh telah menggeledah kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau DPK di Kota Lok Semawe. Proses hukum ini dilakukan terkait dugaan pengelolaan kegiatan pembayaran biaya pemungutan pajak penerangan jalan atau PPJ Kota Lok Semawe. Hasilnya, jaksa menemukan indikasi penggunaan penggelapan pajak penerangan jalan pada kantor DPK di Kota Lok Semawe tahun anggaran 2018 hingga 2022 dengan kerugian negara mencapai 3,4 miliar. Dari pantauan modusaceh.co ketika itu, proses penggeledahan tersebut dipimpin Kasipidum dan Kasipidsus Kejari Lok Semawe. Saat itu, meski wartawan diundang, namun tidak diperbolehkan meliput kegiatan penggeledahan tadi, sehingga harus menunggu sekitar 30 menit untuk dapat meliput kegiatan penggeledahan. Begitupun sebagian dari wartawan tersebut ada yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kantor DPK di Kota Lok Semawe. Kepala Kejaksaan Negeri Lok Semawe lalu Syaifuddin SHMH menyebut kasus ini terkuak berawal hasil penyelidikan yang dilakukan tim intelijen Kejari Lok Semawe sejak 2 bulan terakhir. Hasilnya, ditemukan pada tahun 2018 PLN melakukan pembayaran biaya pajak penerangan jalan ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lok Semawe. Tragisnya, pejabat pada badan tersebut tidak menyetorkan pajak ini secara penuh sehingga pantas saja pendapatan asli daerah atau PAD Kota Lok Semawe sangat kecil. Karena itulah, penyidik Kejari Lok Semawe kemudian melakukan tindakan penyidikan mulai dari pemeriksaan saksi, proses penggeledahan dan proses penyitaan aset serta akhirnya menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sebagai tersangka. Kasus ini terjadi pada masa dua kepala BPKD dengan rentan waktu tahun 2018 hingga 2022. Uang tersebut harusnya tidak dibagi-bagikan ke beberapa pejabat dan staf kantor di Pemkot Lok Semawe, akan tetapi disetor ke kas daerah, ucap Syaifuddin. Dikatakan lalu Syaifuddin dalam pekan depan pihaknya akan memeriksa minimal 20 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan pembayaran biaya pemungutan pajak penerangan jalan atau PPJ Kota Lok Semawe tersebut. Saksi-saksi yang diperiksa terkait kasus tersebut diantaranya 2 mantan kepala BPKD, Sekdako, dan juga termasuk PJ Wali Kota serta staf-staf yang ada kaitannya dalam proses penyelidikan, jelas lalu Syaifuddin saat itu. Kini kerja tim penyidik Kejari Lok Semawe dalam mengungkap tabir gelap praktik rasuah di lahan pajak penerangan jalan Kota Lok Semawe satu tahap berakhir sudah. Tinggal menunggu tahap selanjutnya di Pengadilan Tindak Pidana atau Tipikor. Apakah kelima tersangka lolos dari jeratan hukum atau harus menghabiskan hari-hari mereka di rumah tahanan negara? Kita tunggu saja putusan majelis hakim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.